Tiap 5 tahun selama Soeharto berkuasa, tiap surat kabar, intelijensia kita, pakar-pakar politik kita, itu menganalisa bahwa kita tidak bisa tanpa ABRI. ABRI organisasi terbaik dibanding dengan parpol-parpol. Anggotanya paling terdidik dibanding dengan parpol. Ya akhir-akhirnya tidak ada calon lain kecuali Soeharto. Opini seperti itu, menurut pendapat saya, sepenuhnya omong kosong. Siapa bilang kita tidak bisa tanpa ABRI? Saya tidak mau mengecilkan peranan ABRI, tetapi kita pasti bisa tanpa ABRI. Yang tidak bisa adalah tanpa rakyat. Bahwa semua analisis rasional dan canggih tentang mutlaknya ABRI pegang kekuasaan, bagusnya Soeharto sendiri yang membuktikan bahwa semua itu nonsens. Ketika dia lengser, dia serahkan kekuasaan bukan kepada jenderal, bukan kepada seorang ABRI. Dia serahkan kekuasaan pada Habibie, seorang sipil, dan sesudah Habibie masih menyusul 2 orang presiden sipil juga. Kok bisa? Ya memang bisa. Tetapi selama 30 tahun intelijensia kita, politisi kita, pers kita terkontaminasi oleh reifikasi, oleh keracuan berpikir, oleh nonsens yang ditelan sebagai kebenaran. Akibatnya tiap 5 tahun kembali lagi Soeharto terpilih sebagai presiden. Satu contoh lagi, di seluruh peradaban umat manusia dimanapun di dunia, selalu kaum inteligensianya yang berdiri paling depan, yang membawa kemajuan, progres dan emansipasi. Semasa Orde Baru, justru inteligensia kita kontraproduktif, menghambat kemajuan dan perkembangan berpikir. Inteligensia kita terkontaminasi berat oleh reifikasi. Kaum intelektual kita terinfek, termasuk kawan-kawan yang progresif. Kalau pakai istilah bisa diri dulu, abstraksinya menjadi realitas, yaitu metafisika, pemikiran metafisis, itu campur aduk dengan dialektika. Jadi bagaimana kita mau menyembah sesuatu yang konkret, yang positif? Sedikit tolak pemikiran kita, rancu sejak awal. Nah, saya sendiri, ya saya bukan ilmuwan, wartawan juga saya. Tapi 3 bulan yang lalu saya ke Eropa, saya bawa tema ini, tema reifikasi ini. Ternyata ada 2 profesor Belanda yang memberikan berkas-berkas pada saya, menjelaskan apa itu reifikasi. Di luar dugaan saya ini bukan ilmuwan, bukan orang yang bergelimang dalam filsafat, tapi dalam literatur yang diberikan oleh 2 profesor Belanda itu dijelaskan bahwa Marx, yaitu Das Kapital, bertolak dari reifikasi itu. Tapi reifikasi istilah sebagai istilah tidak dipakai oleh Marx. Dan pada saat para politisi para ilmuwan mau menjelaskan reifikasi, banyak terjemahan kata-kata yang digunakan. Asalnya kan dari bahasa Latin, darah. Jadi bahasa Inggris ada yang mengatakan menerjemahkan signification, atau bahasa Jerman barangkali pemiliku. Jadi memang banyak tuh. Saya gembira hari ini bisa meluncurkan Das Kapital. Berlipat-lipat ganda saya jadi gembira ya, karena pertama-tama diserah saya duduk di situ dan ada kesempatan ngomong mengenai mengajak teman-teman untuk berpikir bahwa masyarakat ini terkontaminasi dengan kerancuan berpikir. Bagaimana kita mau menyumbang sesuatu apabila sesuatu yang abstrak dianggap realitas.
Saya kira itu yang paling signifikan dari apa yang disampaikan Bung Yusuf adalah menerbitkan buku itu sebuah perjuangan. Kalau sebelumnya harus berhadapan dengan institusi-institusi yang akan membredel, mengancam untuk membungkam penulisnya, sekarang justru berhadapan dengan sistem yang menentang isi buku itu sendiri di sistem kapitalisme. Jadi bayangkan saja di tengah penerbitan buku-buku yang sederhana, yang sangat mudah dibaca, Hasta Mitra menerbitkan buku yang tebalnya kurang lebih 930 halaman. Pada saat orang begitu sedikit mempunyai waktu untuk membaca, apalagi berdiskusi secara intens. Jadi mungkin ini salah satu bentuk perjuangan yang berbeda. Tapi seperti dikatakan Bung Yusuf, karena adanya kerancuan berpikir, masih tetap relevan untuk menerbitkan buku-buku yang bisa menjadi inspirasi dan mendesak kita untuk berpikir lebih serius tentang sistem yang sekarang ini sedang berkuasa. Kemudian di sebelah Bung Yusuf ada Hilmar Farid. Dia adalah yang bertugas untuk mengedit buku ini. Mungkin Fai bisa bercerita sedikit bagaimana proses penyuntingan itu, terutama dari segi bahasa. Karena buku ini diterbitkan 138 tahun yang lalu dalam bahasa Jerman, dan tentu dalam bahasa Jerman yang mungkin tidak sama dengan sekarang. Kemudian diterbitkan dalam bahasa Inggris dalam versi yang berbeda. Nah, mungkin Fai bisa bercerita bagaimana prosesnya dan bisa juga menyinggung mengapa pada saat kekuatan sosialis atau partai komunis sedang jaya-jayanya justru buku ini tidak pernah diterjemahkan. Kalau barangkali Fai bisa bercerita sedikit. Ya, terima kasih. Yang jelas penerjemahan Das Kapital ini pekerjaan raksasa. Dan saya terus terang salut kepada penerjemahnya Willa Jun. Nah, ini juga guru dari banyak anak-anak muda sekarang ini. Ya, teman-teman saya terutama dalam urusan memahami masalah-masalah teoretik. Dan naskah yang sekarang menjadi buku Kapital ini, naskah aslinya itu sebetulnya 3. Yang pertama itu adalah terjemahan dari Samuel Moore yang dibuat pada akhir abad 19 dalam bahasa Inggris, yang kemudian diterbitkan oleh Progress Publisher di Moskow. Itu sumber yang pertama, yang kelihatannya juga menjadi acuan dari para penerjemah teman-teman yang waktu itu hidup di luar negeri, sampai sekarang hidup di luar negeri. Sumber yang kedua tentunya adalah naskah Jerman atau naskah asli yang kami pakai juga untuk memeriksa kembali beberapa istilah, terutama seperti tadi ada istilah English yang diterjemahkan dalam Inggris menjadi signifying, yang dalam bahasa Indonesia kalau mau diterjemahkan secara harfiah nggak ada artinya sama sekali gitu ya, pengendaan gitu ya, tapi sebetulnya reifikasi. Jadi ada banyak sekali istilah yang kemudian di dalam buku itu masih ditetapkan, dipertahankan aslinya demi menjaga konsistensi juga kepada penggunaan istilah itu nantinya. Seandainya kita nanti perlahan-lahan berkembang bisa menemukan konsep-konsep yang lebih tepat dalam bahasa Indonesia, kemungkinan itu bisa diganti. Nah, naskah yang terakhir yang dipakai sebagai acuan datangnya belakangan, justru ketika seluruh naskah terjemahannya sudah rampung. Dan ternyata ada perbedaan cukup besar, yaitu terjemahan yang dibuat oleh Penn Fox yang kemudian terbitkan oleh Penguin, ya, penerbit yang lain di Inggris. Naskah ini sebetulnya dibuat agak belakangan. Jadi ada 3 sumber dan terjemahan itu mengacu kepada 3 sumber yang berbeda ini. Kalau saya tidak keliru, Jun juga menggunakan versi Belanda ya, untuk memudahkan beberapa penerjemahan karena dia merasa lebih nyaman untuk menerjemahkan karya itu membaca dalam bahasa Belanda. Nah, hasilnya tentu saja ya boleh dibilang masih dalam taraf yang kasar kalau boleh dibilang begitu. Sama sekali belum halus. Jadi saya bisa jamin sejak awal bahwa terjemahan itu belum jernih seperti yang mungkin kita harapkan. Tapi kesan saya membaca buku ini pertama kali, terjemahannya maksud saya,
sebagian besar dari masalah-masalah yang dihadapi dalam proses penerjemahan pada umumnya berhasil diatasi. Ya. Dia tidak mulus, tetapi juga tidak seperti banyak terjemahan yang kita temukan sekarang masih kacau balau. Ya, ini tentang penerjemahan. Saya kira nanti saudara-saudara bisa menangkap sendiri ya beberapa keganjilan dalam penggunaan istilah, juga beberapa kalimat yang gak jalan tiba-tiba. Tapi ya anggaplah ini juga sebagai satu proses ya. Kita sama-sama coba mengembangkan pemikiran ini seperti yang dia katakan tadi, ini bukan karya satu orang saja gitu, tapi sebuah karya kolektif, maksud saya terjemahannya. Hal lain mengenai buku Marx sendiri, terlepas dari terjemahannya, buku ini memang sulit ya. Dan pengalaman saya membaca buku ini, saya nggak pernah bisa membaca itu sekali jalan, seperti kita bisa membaca novel sekali jalan terus dapat isinya. Novel saja harus kadang-kadang berulang kali ya. Dan ini adalah buku yang mesti dibaca bolak-balik. Ada dua hal yang saya setuju tadi dari pernyataan Gus Dur, bahwa dia harus dibaca dengan karya-karya lain, terutama Wealth of Nations, juga David Ricardo dan lain-lain. Kalau tidak, itu ibarat kita nonton film hanya lihat dialog peran perempuannya saja, lakinya nggak kedengeran. Kalau kita nggak mau baca buku-buku yang lain, ya. Kita hanya bisa menduga-duga apa yang sebetulnya dikatakan oleh Marx ini. Dan Marx hampir selalu menulis dalam perdebatannya dengan orang lain. Ya. Orang ini sepertinya berpikir selalu dalam kerangka berdialog dengan orang lain, penulis lain. Apakah itu ahli ekonomi politik atau politisi pada zamannya. Tapi itu kira-kira cara dia menulis. Jadi ini juga semacam pesan berdasarkan pengalaman saya sendiri. Kalau seandainya baca bab 1, ya, nggak mengerti, jangan khawatir. Itu berarti Anda di jalan yang benar. Ya. Lanjutkan aja ke bab 2 dan seterusnya gitu. Dan nantinya bisa kembali kepada bab 1 dengan pengertian yang jauh lebih padat. Ini pengalaman saya membaca. Mungkin Anda bisa dapat ini yang sama sekali lain, tapi kira-kira pengalaman saya begitu. Nah, terakhir, tadi disebutkan apakah buku ini relevan? Ya. Di zaman seperti sekarang, yang ditulis 100 tahun lebih yang lalu, dan sekarang sudah ada perubahan begitu hebat, sosialisme yang katanya bersumber pada pemikiran Marx sudah nggak ada, dan ya ada banyak hal yang membuat orang mengatakan bahwa ya itu memberikan pemikiran Marx ini sudah menjadi tidak relevan. Saya kira pernyataan semacam ini absurd ya, karena hanya ya kalau dulu 15-20 tahun lalu masih ada perang dingin, bolehlah gitu ya, kita menganggap ini sebagai bagian dari propaganda gitu ya. Tapi kalau memang berpikir ilmiah dan coba memahami kenyataan dunia sekarang yang kompleks, saya kira dan kita pun nggak terpisahkan. Ya. Karena dia karya yang menurut saya paling jelas ya, menguraikan kapitalisme sampai ke tulang yang paling dalam. Sementara kalau karya-karya lain orang bicara kapitalisme, orang bicara sosialisme, kita bicara pakai istilah-istilah yang besar seperti ini, pengertian kita sebetulnya beda-beda. Marx dalam hal ini mengajak kita untuk masuk sampai ke tulang yang paling dasar. Dan saya kira proses berpikirnya yang dia lakukan, ya, cara dia menguliti sebuah masalah itu mungkin jauh lebih penting daripada pernyataan-pernyataannya. Ya. Tapi biasanya orang lebih senang pernyataannya, ya, menggertak orang lain dengan kutipan dari Marx, ya, ketimbang coba mengembangkan esensinya. Dan untuk itu saya masuk ke poin terakhir soal justifikasi. Tadi Bung Yusuf bicara panjang tentang soal reifikasi.